Yo, balik lagi bareng kami berdua, Vanessa. Adit, Waktunya OMG, obrolan milenial. Gen Z. Yeah. Masih di tempat yang sama, dengan suasana yang sama. Cuma sudah bukan menjadi tanaman lagi, kita jadi batu Jadi sekarang. batu sekarang. Flintstone. Mejanya kosong ya. Biasanya kita ada makanan, hari ini kita kosong lah ya. Puasa. Puasa, Puasa. puasa air putih. Water fasting. Fasting ya. Fast respon. Hari ini kita ngobrolin yang sedikit berbeda. Nggak beda-beda banget sih, cuma Sempat kita singgung-singgung dikit lah di awal. iya, enggak sih, lebih tepatnya aku penasaran. Aku penasaran Jadi sih. topik ini dimulai dari penasaran. Iya. Mau konfirmasi, maksudnya apa? Biar tidak salah ya, kan kita punya pemikiran apa, biar nggak salah paham, biar tidak salah mengartikan, prasangka buruk kan nggak boleh. So, Aku tuh penasaran, milenial sama Gen Z, apa cara pacarannya itu sama? Lebih ke sini, lebih ke masalah status. berarti belum tentu pacaran nih kalau status. Atau kalau di Koko status cuma pacaran dan tidak pacaran. Status zaman Atau status busy, available, sedang tidur. slow respon. Status Tuhan. Enggak, kayak lu, bukan, maksudnya kayak tahapnya. Kalau zamanku dulu misalnya kayak mau pacaran yo PDKT, pacaran. Nah, kalau sekarang itu kok setahu tuh kayak ada open relationship lah, terus HTS lah. Kalau TTM mungkin dari dulu ada ya. TTM apa ya? Dekat teman tapi nikah. mengutang. Hah? Utang. Utang. Teman tapi pinjam dulu 100 izin. Ya lebih ke situ sih. Lebih kayak zamanku ya iya, pokoknya habis PDKT yo ditembak pacaran gitu. Kalau di kita kan ya kan Gen Z kan sama besti Gen Z saya nih loh. Kalau di kita nggak tahu sih. Kalau aku sih yang aku tahu sih ada yang kayak gitu juga, yang kayak Koko kayak misalnya kenalan, PDKT, kalau misalnya tujuannya sampai pacaran ya pacaran gitu. Emang ada tujuan yang lain? Kan bisa ya ada sih PDKT cuma penasaran. Kayak misalnya PDKT terus kayak kok nggak cocok ya mbak sifatnya ya. Penasaran itu blind box lah. Oke. Terus nggak jadi gitu maksudnya, kayak misalnya aku PDKT sama kamu, Vanessa ini kayak gini. Ya wis nggak jadi, mungkin ya. Aku gitu. Misalnya kayak aku pengen deket mbak, misalnya ada mau deketin mbak aku, dia mau deketin aku, ya kan. Terus jadi misalnya kayak Vanessa ini sifatnya misalnya gini kayak gitu. Kalau misalnya kayak misalnya kurang cocok di dia lah kayak gitu. Berarti dia kayak jadi nggak jadi sama Vanessa kayak gitu. Tapi dia ngomong nggak? Nah itu tergantung. Ada lagi istilahnya ghosting kok. Oh ampun, nah, ghosting itu apa mana? Nah, ghosting tuh ya kayak nggak ada closure gitu loh, kayak nggak ada. Setan nih. Jadi setan. Jadi lari pacaran moro-moro jadi. Terus lah, ghosting itu kayak apa? Tiba-tiba ngilang. Oh. Kayak nggak ada kabar. PHP. Iya, PHP. Gitu. Kalau zaman milenial, iya PHP. Sih. Mesti zamanku PHP ngomongin. Jambu aku di PHP rek. Iya harusnya sih PHP ya. Harusnya sama kayak PHP. Bahasa kerennya ghosting. Jadi setan. Iya. Setan aja. Anjing orang yang PHP itu setan. Iya kayak orangnya gak jadi jadi setan gitu ya. Tapi gak ngomong berarti ya. Berarti kalau gak ngomong ya namanya ghosting. Oh aku di ghosting rek. Kayak aku lo di ghosting sama ini. Moro-moro aku ngechat gak dibales apa ya ketemu susah kayak kalau gak diangkat kayak gitu. Tapi itu berlaku ketika di segi konteks yang pertemanan, bisa dipakai di konteks pertemanan atau di konteks kayak relationship aja. Mesti relationship yang khusus. Iya, ghosting. Misalnya kayak aku janjian sama kamu, terus ternyata aku terlambat nih.
Aku terlambat terus aduh aku di ghosting iki. Tadi ngomongnya jam 7 ternyata sampai jam 8. Enggak deh, kayaknya itu enggak. Kayaknya enggak. Oh, berarti gitu. lebih ke relationship. Oh. Lah PHP ku ya sama sih, relationship sih. PHP kan iya, tapi kan ada juga yang enggak tahu. Misalnya kayak apa namanya? Kayak ayo nanti nonton ini kayak gitu. Terus kayak nggak jadi. Terus moro-moro gak jadi nonton. Terus kayak halah PHP kayak gitu. Kan ya tentang relationship Pak PHP. Tapi kayak ghosting tuh kayak lebih masuk akal di relationship. I see. Oke. Catat dulu ya, ghosting. Setelah belajar kosakata nanti catat tuh. Di sini kok ada banyak skena, ghosting, culture. Berarti Snapchat itu ghosting berarti. Soalnya hantu. Setan itu. Ayo. Bisa jadi. Snapchat itu tukang ghosting berarti. Soalnya ya gitu. Berarti berarti ya nggak ngomong nggak masalah. Tapi ada yang orang mikirnya kayak penasaran habis itu nggak jadi. Kalau aku sih, kalau aku dulu mungkin lebih ke aku ya. Kalau aku deketinnya itu lebih ke to the point sih. Mesti kayak biasanya kan ada cewek-cewek sing dia tanya toh, apa kamu deket sama aku? Ya soalnya aku mau jadi pacarmu, aku ngomong gitu. Cuman ya langsung jelas. Ya atau enggak itu aku mau kenal kamu lebih dekat, namanya gitu. Tapi dari sisi pertemanan itu kadang aku juga ada ngomong, oh ya aku kayak ambek kamu sebatas ini deh. Maksudnya kayak temen aja, nggak cocok. Maksudnya aku orangnya gitu sih, nggak cocok deh kayak aku jalan sama kamu. Ya langsung frontal. Enggak sih, terus terang. Kalau frontal tuh lebih menyerang. Kalau terus terang itu lebih kayak to the point kayak misalnya kayak contoh kayak anak ini tuh bertolak belakang sama aku terus sampai akhirnya kayak enggak deh kayak kita cocok koncoan naik soalnya misalnya kita pacaran itu gak cocok guys gitu maksudnya. Tahu kan kayak mana orang yang bisa dari mana yang enggak. Ada beberapa temanku yang maksudnya beberapa cewek yang aku gituin gitu. Saya lebih kayak bukan tak gituin karena dia suka sama aku enggak, teman aku ngomong kayak ngomong kayak belak-belakan karena aku orang itu bukan kak nggak mau ya wes aku akan mencari yang lain. cowok akan milih bro. Aduh enaknya cowok lah. Enggak juga sih, cewek juga menang milih kadang-kadang. Kamu pernah didekati berapa cowok? Maksudnya selama aku hidup atau bukan in one time ayo chatting kamu sampai berapa cowok? Ayo. Lu enggak, maksudnya bukan kamu balesi semuanya tapi kamu merasa kayak iya kan itu nggak bisa nanya ke cowok. Kalau cowok aku gak pernah kayak ngono yang ono wedo iki sing dichati sama banyak cowok, bener nggak sih? Apalagi kayak kamu, ayo. Dulu ya. Dulu SMA deh, SMA. Aduh. Tapi SMA pandemi ya. Ini deh SMA ke kuliah lah atau kuliah gituan. Kayaknya kalau kayak in one time, kayak 4-5 gituan kayak in one time pernah 4-5. Banyak kan, mesti. Ya lumayan lah. Dan Edian kamu milih bener nggak sih? Nggak ada yang nggak milih. Sama. Lebih keras lagi ya usahanya. Mungkin kalian introspeksi diri deh. Iya, kalian terbacut deh. Tapi enggak, maksudnya tapi kan mesti ada kan yang ngechat kayak misalnya kayak paling simpel cowok nanya cewekku cowok ya aku sebagai cowok ya pasti ngapain. Nah, mesti toh. Mungkin dulu SMS dibales ya. Kalau sekarang kan lebih ke enchat ya. Untung enggak pernah gitu, enggak pernah jahat orang kayak gitu. Duh, enggak, maksudnya kayak untuk tidak menghilangkan barang bukti ya di enchat kan centangnya nggak kebaca, nggak tahu sih. WA kan bisa diatur centangnya biru. Kalau WA kan bisa dimatiin. Kalau di enchat kan kalau kamu ngechat tak enchat terus kamu udah tak chat gini enggak ada kan gitu. Delete chatting. Iya kayak SMS lah. Kan kalau SMS kan pasti masuk. Nah gitu pasti berarti mau balas sih satu-satu. Cuman pasif gitu ya biasanya. Iya, kayak balasnya ya, tapi kayak beberapa jam kemudian kayak gitu. Kayak gak penting ya karena aku balas. Karena ya kayak di chat lagi kayak gitu. Di chat itu? Ya di chat ulang. Fun, P. Aku benci sih orang nge-PP atau sumpah. Itu bodoh sih. Iya, orang ngepang apa ya? Parkir ta? Enggak, maksudnya please lah orang-orang
Maksudnya P ku kan untuk BlackBerry, jadi kalau P di enter itu paling dekat. enggak, tulisannya keluar P. Dan pink iya sih, itu pink merah itu pink ya. merah dan itu geter. Mau bawa jadi no silent pun dia kan geter. Oh iya. Nah, urgent chat. Karena ping itu kayak lebih ke urgent. Kalau di istilah komputer ping itu lebih kayak ngetes koneksi gitu. Nah, tau nggak paham orang WA tapi P itu tak balas kadang-kadang PP opo sih ya. Ping iku ping opo ping iku balesan dia ngomong telepon lak mari sih kan. Nah ya pape orang lah HP di silent sang di kayak HP DND kayak aku loh, orang pape lah enggak iya karena P itu BlackBerry itu lebih kayak ping gitu. Ya lek cewek kan mungkin ya itu ya lebih menang milih nggak sih atau enggak juga sih. Cowok juga masih cowok itu lebih memilih aku ya mesti kayak lebih memilih target. Enggak, maksudnya kayak mancing dong, cari ikan yang dapat sesuai kriteria. Kalau aku gitu, kayak set oh ternyata kolam ini tidak ada ikan yang mau nih. Nah, ya wis lagi gitu. Mesti dari yang cocok lah, enggak asal maksudnya. Karena like, cewek lah menurutku kan lebih kayak pasti banyak kayak kamu tadi pasti banyak opsi kayak ini kurang, ini kurang. Ternyata slide ke kiri semua kan, swipe left. Kalau swipe left tuh berarti decline toh? Iya, decline. Kalau kanan baru mau. Iya, baru tak swipe kiri semua. Nah itu gimana? Maksudnya kayak dari situ apakah batasan-batasan itu ada? Maksudnya kayak dari kamu ya, maksudnya kayak lebih kayak habis swipe left atau memang karena kamu sudah ada yang kamu suka atau memang kayak lagi malas aja mbak kowe. Ya kalau aku zaman itu emang lagi malas aja, emang kayak malas dan nggak mau kayak enough. Kayak aku merasa karena aku kan merasa diriku cukup sibuk gitu loh. Jadi kalau misalnya aku no time lah ya. Iya kayak no time for loser. jadi kayak loser guys. Izin. Jadi kalau misalnya aku kalau misalnya aku bayangin misalnya aku sibuk toh. Waktu zaman itu aku sibuk misalnya terus habis itu aku ada pacar. Ya kayak waktuku makin maksud gini lah ya, ibarat aku nggak punya waktu buat diriku sendiri, moro-moro aku harus bagi waktuku mbak pacarku, aku buat waktu buat diri gak ada apalagi buat pacar kayak gitu. Makanya kayak aku gak minat, #tidak minat gitu. Tapi biasanya kan ada nggak tahu ya, nggak setauku maksudnya kayak beberapa anak-anak itu anak-anak Gen Z maksudnya. Mereka tuh kayak lebih kayak aku nggak mau pacaran. Ini kembali ke status yang tadi ya. Maksudnya aku nggak mau pacaran, kita HTS saja. Oh, karena hitungannya kan kalau kita kan ada mantan kayak gitu kan. Kalau putus kan ada mantan. Oke. Jadi makanya mikir kalau HTS kan gak ada status apa-apa. Karena kan HTS kan literally kayak stand for hubungan tanpa status. Atau kayak kalau Inggris ngomongnya kayak talking stage, situationship. Kayak gitu-gitu. Situationship itu apa lagi? Relationship, situationship. So like ya cuma karena situasinya kayak orang pacaran, kayak ya HTS. Situationship itu ibaratnya HTS gitu, hubungan tanpa status. Jadi kayak ya sudah kayak orang pacaran modelannya tapi bukan pacaran karena nggak ada status apa-apa. Gitu, tapi kan kadang-kadang HTS yang udah kayak orang pacaran manggilnya saya. Itu bukan HTS dong. Maksudnya kamu sudah manggil sayang ya kan berarti kamu udah punya. HTS kan hubungan tanpa status, bukan hubungan tanpa sayang. Bangke. Hubungan tanpa sambal. Hubungan tanpa sandal. Hubungan tanpa SPP. Gak pakai bayar soalnya. Tuh pakai dong. Kalau makan kan pasti minimal ada yang bayarin lah. PT. Masuk akal. Enggak sih. Aku penasaran. Berarti cuma sekedar kayak aku nggak mau dibilang mantan makanya HTS saya. Nggak semua orang gitu, tapi ada yang pasti mikirnya kayak gitu, kayak mending HTS. Atau mikirnya gini, kita HTS aja soalnya aku juga mau dekat sama cowok lain. Damn, ini apa ya? Open relationship. Loh kalau open relationship beda. Kayak open relationship itu aku ada temen, dia baru kenal waktu event itu, dia udah married, tapi dia open relationship.
bukan orang sini ya. Oh. Orang sini, mungkin budayanya beda. Iya jadi sih. dia udah married, tapi dia open relationship. Jadi dia boleh deket sama cewek lain dan istrinya juga boleh deket sama cowok lain. It's like maybe situationship tadi. Kalau aku nangkapnya situationship itu lebih kayak gini sih. Aji mumpung, ngerti gak sih maksudku? Kayak misal contoh, oke kita duga terus mabuk nih. Situationship. Oh ya, mumpung mabuk, pakai kata mabuk kayak gitu. Gitu. Oh, karena ada cewek yang istilahnya yang ketika mabuk dia lupa dirinya siapa, yang cowok selingkuh nggak sih itu? Duh, tapi nggak punya pasangan masing-masing loh. Oh iya. Kecuali open relationship. Kalau open relationship berarti dia murah. Aku nggak ngomong, wanita yang ngomong ya. Jadi ya saya izin. Ikut. Mohon maaf. Ya kan ada yang kayak gitu toh, situationship, jadi kayak kebawa suasana, bener nggak sih? Iya, orangnya bilangnya kan kayak sorry ya, kebawa suasana soalnya siapa sing suasana sendiri moro-moro kayak mereka ngomong suasana pun kalau misalnya jadi manusia pun ya dia ngomong siapa sing bawa aku. Setahu itu kayak pernah itu kayak situationship, bukan ya mungkin ini ngomongnya situationship ya, lebih kayak udah temenan, baik, deket, cuman kayak mungkin gak pernah mengungkapkan perasaan satu sama lain, tapi pas itu lagi kayak ngobrol terus naik suasana pegunungan apa lagunya match the vibes. Iya, akhirnya deh kayak tiba-tiba kayak melo terus tiba-tiba ciuman. Nah itu kan situasi bisa juga nggak sih? Nggak tahu, mungkin nggak tahu ya, maksudnya kan itu kan juga situation. Padahal gitu, itu kan dia nggak istilahnya baru habis kan sinetron banyak kayak gitu, terus habis ciuman gitu terus malu-malu kayak set. Sorry ya, enggak sih, lebih tepatnya biasanya kayak gitu itu minta maaf. Kayak sinetron maksudku. Aku nggak tahu sih, aku cuma ngomongnya soalnya yang di perannya di situ tuh Gen Z. Mungkin kan dari based on true story juga toh, maksudnya kayak sorry ya, aku lakuin itu tadi, terus ya ini cewek iya sorry aku juga ini, akhirnya ya udah lagi. Enggak lah. Maksudnya mungkin dari situ akhirnya kayak punya status gitu, mesti menegaskan kan biasanya kan ciuman itu ada tanda suatu komitmen lah. Enggak tahu ya, nggak ngerti aku kayaknya karena Anda belum pernah. Mungkin belum pernah apa sudah pernah? Ya belum dong. Masalah siapa dong? Aspal. Enggak, maksudnya kiss itu kan tanda sayang toh. Dalam artian kayak tanda sayang, cium di kening itu tanda kayak sayangnya beda. Kayak kita ke orang tua cium tangan juga tanda sebagai menghormati orang tua gitu. Kalau di Prancis itu orang Eropa ya cium pipi kanan pipi kiri, even cowok-cowok pun juga itu adalah hal yang menghormati. Kalau cewek lebih dicium tangannya, kalau cowok itu lebih ke cipika-cipiki. Jadi cowok sama cowok itu aku juga kaget waktu itu kayak iki lanang kok cipika-cipiki. Tapi memang itu orang Prancis kayak gitu-gitu. Jadi kayak budaya beda. Nah, ya kan cium itu menurutku ya waktu itu ya itu sebagai tanda suatu hubungan mungkin ya atau gimana ya mungkin kalau di sini kayak gitu kali ya. Kita di Indonesia maksudnya gitu. Tapi kan nggak tahu ya, mungkin ada yang kayak belum pacaran tapi udah kayak pelukan terus ciuman. Itu kan nggak tahu ya, yang manusia-manusia tertentu lah biasanya yang kayak gitu kan. Iya nggak semua enggak sih, aku lebih tepatnya itu kayak jujur aku tuh sedikit ya mungkin kan aku udah menikah ya, tapi waktu aku pacaran tuh nggak kayak gitu. Maksudnya kayak di mall jalan terus kayak seakan-akan dunia ini milik berdua, dipegang rapat supaya nggak ucul diambil orang, tinggal sih kayak iki gopekku wis sudah dicopok ya. Nah, ngerti gak sih? Meluk itu kayak rapat banget gitu. Enggak tak cupu enggak. Ada juga yang mau ngambil aman, it's all yours. Iya, maksudnya apakah Gen Z itu sebegitunya? Kalau zamanku milenial aku jarang melihat itu.
Kalau gandengan oke. Sering ya. Tapi kalau mereka lagi berduaan, duduk, merangkul itu sering. Cuman kalau lagi jalan itu kayak aku yakin itu dia pasti masih SMP. Dan pakainya minim apa gitu sampai aku aduh. Bentar ya, let me think. Oke, kalau mungkin ya bisa jadi mereka kayak gitu karena lagi-lagi sosmed kan, karena kan banyak yang kayak orang kayak di sosmed kan nunjukin kalau sayang kan kayak yang kayak rapat banget sama pasangannya, saya kayak apa ya, physical touch banget sama pasangannya ya kayak gitu-gitu. Jadi kayak menganggap kalau I'm close with her atau kayak aku ngerapetin kayak dia kayak inside my arms itu kayak I love her kayak gitu, kayak she's my one and only. Kamu pernah nggak nyoba wis gini deh sama papamu deh, nggak usah sama coba papamu glandotono kayak ngono jalan tak gak gelem pasti gak enak rasanya itu sumpah. Ya namanya bulol ya, semuanya dilakukan apa kayak bucin tolol. bucin tolol bulldog itu bucin tolol dan goblok. Endok. Enggak, maksudnya posisi itu nggak enak karena kayak kamu ditangkap polisi loh. Kayak gak enak gitu loh. Kayak dibekep. Iya, maksudnya oke lah kalau kamu lagi duduk apa santai gitu, atau nonton atau apa. Ini jalan itu jalan. Aku sampai terus dari jalan kadang itu aku pernah lihat itu DPTC terutama ya, DPM gitu sore. Jadi kayak tangan itu sudah hampir ke pantat. Jadi bukan di pinggang. Jadi kayak tangannya itu deh pantat gini. Kayak lah di tempat umum. Pengen iya jalan, lagi jalan. Si ceweknya juga gelandot, si tangan kanan cowoknya itu maunya megang pinggang, tapi mungkin kabotan nggak? Kok turun gitu. Kayak turunin lah. Enggak sih, soalnya kayak nggak punya pantat. Jadi nggak tahu. Kirain masuk punggung. Kok bawah. Lah, kirain punggung. Kayak dalam hati gitu kayak pengen tak setep gitu, tas gitu. Tangan. Aku tuh bukan apa ya. Oke, pacaran. Which is itu bisa buat kamu punya cara menghormati cewek atau berlatih lah. Bukan berlatih sih menurutku. Belajar memahami lawan jenis dan lain-lain. Tapi apakah physical touch itu harus dilakukan seperti itunya gitu loh. Enggak sih, menurutku lebih kayak gak lazim dilihat sih menurutku yang kayak gitu tuh. Yang tak lihat yang aku cerita pertama tadi itu kayak gak enak. Orang jalan di ngomong aku gak enak. Iya. Kayak gelandetnya kayak nggak wajar lah, nggak wajar. Iya. Nggak wajar banget. Ya tunggu gue ya, mungkin kan tiap orang ya macam-macam. Beda-beda sih. Bisa aja yang bagi kita nggak normal, tapi yang bagi mereka ya udah normal aja. Kan beda kacamata pandangan. Gitu. Tapi kayak ya mungkin yang kau lihat kan pasti Gen Z kan. Iyalah, nggak mungkin milenial harus punya anak apa pasti. Iya sih, iya masalah sih, cuma enggak. Sebagai aku yang Gen Z pun aku kalau ngeliat itu aku juga pasti merasa aneh. Tapi temanku milenial yang belum menikah pun, maksudnya dia pacaran pun ya nggak sebegitunya juga. Kan? Maksudnya lebih, ya mungkin lebih dewasa ya. Jadi kayak nggak diumbar-umbar gitu loh. Menurutku dia wis cukup. Kayak kita episode sebelumnya, wis cukup kamu sama dia tahu dan jangan sebegitunya, kurang tentu merit gitu gak sih? Yang kita padahal suka nikah. Di episode awal-awal itu sleep call-nya ini baterainya pecet, katanya. Udah member dos. Gak jadi pacaran, gak jadi nikah. Ya itu sih lebih kayak aneh. Cuman kayak yes mungkin aku ini yang harus melihat seperti itu tuh kayak berusaha untuk saya gitu. Tapi mungkin kamu bukan tipikal yang kayak gitu, jadi kamu bisa ngomong kayak enggak, which is ya very good gitu loh kan. Mungkin banyak juga yang karena kan kayak pacaran kan masih banyak yang batas wajar lah, nggak yang sampai kayak harus orang yang kayak nguesot pacar ikut kayak nonton anjing piharaan loh. Ya makanya itu aku lihat tuh kayak gitu, jadi kayak mungkin yang yes normal aja lah. Normal ya NNA yang normal aja. NNA iya boleh.